Awal dari kehidupan Brooklyn di Amerika ini bermula Kehidupan Brooklyn. Keluarga Brooklyn. Capone. Tembakin. Karena itu dianggap telah merusak reputasi Al Capone. Al Capone. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang legenda kejahatan ya. Jadi ini adalah salah satu mafia yang sangat terkenal di seluruh dunia bernama Al Capone. Al Capone dilahirkan pada tanggal 17 Januari tahun 1899 di Brooklyn, New York. Orang tuanya dua-duanya adalah sama-sama imigran ya, jadi mereka itu asli dari Italia, tepatnya sama-sama dilahirkan di provinsi Salerno. Jadi Al Capone ini ada 8 bersaudara. Waktu si Al Capone masih kecil, salah satu saudaranya itu ada yang meninggal. Ayah Al Capone bernama Gabriel, sedangkan ibunya bernama Teresa. Awal dari kehidupan keluarga Capone di Amerika ini bermula pada saat ketika orang tua Al Capone ini berimigrasi dari Italia menuju ke Kroasia. Itu terjadi pada tahun 1893. Jadi setelah dari negara Kroasia, mereka melintasi lautan menggunakan kapal laut, akhirnya bersandar di Amerika, tepatnya di kota Brooklyn yang berada di New York. Selama berada di New York ini ya, si bapaknya ini, si namanya Gabriel, dia bekerja sebagai tukang cukur di sebuah tempat tukang cukur yang cukup besar di New York. Sedangkan ibunya, dia langsung memulai profesinya sebagai tukang jahit. Selama di New York ini atau di kota Brooklyn ya, keluarga Capone ini sempat beberapa kali pindah tempat atau pindah rumah, tetapi tetap di Brooklyn situ juga gitu. Cuman ya nggak jauh-jauh gitu pindahnya. Capone kecil disekolahkan di sebuah sekolahan khusus Katolik sampai dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Jadi dari kecil juga udah ada tanda-tanda kekerasan di si Capone ya. Tepatnya pada umur 14 tahun dia itu dikeluarkan karena memukul guru perempuannya. Jadi guru perempuan tuh ditonjok pas mukanya gitu, jebret. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Pasca keluar dari sekolah dia sempat jadi pemain baseball semi profesional gitu. Dia menjalani profesi itu selama 3 tahun. Dan sebelumnya dia juga pernah bekerja di toko permen, pernah juga jadi petugas di tempat hiburan permainan bowling seperti itu. Hingga waktu berlalu sampai tanggal 30 Desember tahun 1918. Jadi Capone ini menemui seorang wanita dan dia langsung jatuh cinta. Wanita itu bernama May. Dia ngotot ingin menikahi wanita tersebut. Meskipun pada saat itu ya Al Capone baru berusia 19 tahun. Jadi kalau waktu itu 19 tahun itu belum bisa menikah sebenarnya, kecuali ada izin tertulis dari orang tua si calon pengantin. Akhirnya orang tua dari Al Capone ini memberikan izin secara tertulis bahwa mereka merestui pernikahan anak mereka ini. Jadi belum genap 9 bulan gitu ya, pernikahan Al Capone ini, istrinya ini namanya May tadi itu udah melahirkan anaknya yang pertama yang diberi nama Albert Francis Capone. Selama menikah, Al Capone ini tidak berniat untuk mencari pekerjaan yang legal. Jadi dia ini anak yang ingin menjadi orang besar. Dari kecil dia tuh udah bercita-cita ingin menjadi orang yang kuat, orang yang besar, orang yang berkuasa. Makanya dari sejak nikah itu ya, dia udah menyusun rencana dengan cara dia bergabung dengan geng-geng yang berada di kota Brooklyn. Dimulai dari geng-geng yang kecil-kecil tuh ya, udah gitu lanjut ke geng berikutnya, sampai ada geng yang waktu itu termasuk kuat, namanya Five Points di Brooklyn itu. Geng ini bermarkas di Lower Manhattan, New York. Selama bergabung dengan geng Five Points itu ya, si Capone ini dididik sama ada namanya Frankie Yale. Jadi Frankie Yale ini adalah seorang penipu ulung ya. Dia dididik
sampai akhirnya mulai menguasai gimana cara-cara berbisnis dalam geng itu bagaimana gitu. Banyak ilmu yang didapat dari Frankie Yale ini. Sampai suatu ketika si Capone ini pernah membuat satu kesalahan. Jadi Capone muda ini kan kalau masih muda biasanya suka ngejek-ngejekin perempuan gitu kan. Kalau ada perempuan lewat diejek-ejek, diganggu-gangguin seperti itu kan. Nah, saudara si cewek ini ternyata adalah anggota geng yang ditakuti di New York. Nah, setelah si cewek ini digangguin, dia pulang ngelapor ke kakaknya. Kakaknya itu anggota geng. Dicari si Capone ini, begitu ketemu langsung digebukin dulu. Udah digebukin si Capone, pipinya disayat sebanyak 3 sayatan. Sret, sret, sret. 3 kali, hingga karena sayatan itu di kemudian hari nanti Al Capone ini terkenal dengan julukan Scarface atau muka yang tercakar gitu, muka yang tersayat seperti itu. Tapi lucunya si Al Capone ini kan anggota geng ya, dia kan punya teman banyak gitu. Cuman dia nggak ngomong loh bahwa gua disakitin sama si ini tuh, lihat pipi gua, enggak. Jadi dia bilang bahwa pipi ini terluka akibat dari tawuran gitu, berantem antar geng aja biasa seperti itu. Nggak tahu nih tujuannya apa gitu kan. Pada tahun 1919 ya, rupanya si Capone ini udah mulai punya nama ya. Jadi dia itu mulai keberaniannya itu mulai dibicarakan orang gitu. Hingga pada tahun 1919 dia mendapat undangan dari salah satu bos besar geng di New York yang bernama James Colosimo. Jadi dia diundang melalui ada namanya si Johnny Torrio. Jadi dia diundang untuk menjadi anak buahnya si James Colosimo. Nah, si Capone ini mau nih menerima undangan itu. Dia pun kemudian pergi ke Chicago. Kemudian dia bekerja di James Colosimo kan. Nah, dia dipercaya untuk menjadi keamanan di rumah bordir milik James Colosimo. Jadi dia jadi tukang pukulnya gitu. Sampai karena pergaulan dan tempat yang dijaganya seperti itu gitu, si Al Capone ini sempat menderita sifilis dan gonorrhea. Jadi itu adalah penyakit kelamin pria gitu. Tapi dia tidak mendapatkan perawatan gitu ya, nggak tahu sembuh sendiri mungkin pada waktu itu begitu. Kemudian tanggal 11 Mei 1920 terjadi peristiwa besar. Bosnya si Al Capone ini yang bernama James Colosimo tadi itu tewas tertembak oleh pesaingnya gitu, oleh geng lain. Hingga kemudian Torrio ya itu mengambil alih posisi James ini untuk menjadi bos mafia tempat si Capone itu. Dan menjadikan si Al Capone ini sebagai tangan kanannya, orang paling dipercaya. Jadi geng Italia ini ya yang dikepalai oleh Torrio ini, itu ternyata adalah geng mafia terbesar di kota New York. Cuman Torrio ini merasa khawatir gitu, maksudnya dia itu kan antara geng itu berantem terus gitu ya, hingga dia membuat kesepakatan dengan para pemimpin geng lain untuk berdiskusi membicarakan tentang kekuasaan wilayah masing-masing geng. Ada salah satu geng yang bernama North Side Gang ya, itu dipimpin oleh O'Banion namanya. Itu merupakan geng mafia kecil ya, berisi etnis campuran gitu, nggak hanya dari Italia aja tapi dari kulit putih, dari Hispanik segala macam itu ada di geng itu, tapi dia merupakan geng kecil aja. Nah, suatu ketika gengnya dia ini diserang oleh ada namanya geng Gina. Jadi geng Gina ini adalah sekutu dari si Torrio. Nah, pada saat itu setelah gengnya Northside ini diserang, dia merasa bahwa si Torrio ini tidak membantu dia gitu loh. Hingga pada tanggal 10 November tahun 1924, O'Banion ini ada yang membunuh. Jadi dia dibunuh oleh anak buahnya Torrio. Hingga pada saat itu anak buah O'Banion ini langsung mengincar Torrio. Mereka akan membunuh Torrio. Kemudian pada bulan Januari tahun 1925, Al Capone ini sempat disergap ya sama Game North itu tadi kan. Dia disergap, begitu juga Torrio. Jadi Torrio pada saat dia selesai belanja di suatu toko,
dia langsung dari pinggir jalan itu tembak pakai mobil. Berat gitu kan, mafia-mafia kan gitu tuh. Nah, cuman si Torio ini selamat. Setelah itu si Torio dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat itu setelah si Torio sembuh, dia memberikan pimpinan gengnya ini kepada Al Capone. Pada saat itu Al Capone baru berumur 25 tahun. Disinilah mulai Al Capone ini menjadi seorang mafia yang bakal terkenal. Jadi dia menguasai geng terbesar di New York ya. Geng yang menguasai perdagangan bir ilegal, menguasai perdagangan obat-obatan ilegal, yang memegang, jadi memegang tuh maksudnya apa ya? Memegang kepala-kepala polisi, memegang pejabat-pejabat penting, sehingga mereka itu diam dengan apapun kegiatan ilegal yang dilakukan oleh gengnya. Setelah menjadi bos mafia ini ya, wah Al Capone semakin ganas. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Dia tidak segan-segan menghancurkan perusahaan yang tidak mau beli bir dari perusahaannya. Capone juga membuat rumah-rumah bordir baru banyak banget di New York. Sejak saat itu Al Capone ini hidup dengan bergelimang harta. Wah, bajunya mahal-mahal, cerutu mahal, dikelilingi wanita-wanita cantik. Capone kemudian dari New York dia pindah ya ke Cicero yang ada di Illinois. Nah, di Illinois ini dia mempengaruhi para dewan kota. Sampai ke pemilihan kota itu dia pengaruhi gitu. Dia bayar orang ini, dia sogok sana sini hingga jagoannya yang menang. Polisi-polisi juga semua dipegang sama dia. Hingga polisi ini tutup mata semua dengan kegiatan kelompoknya. Jadi rupanya selama ini dendam dari geng Northside ini itu tidak reda-reda ya. Setelah dia berhasil melumpuhkan si Torio, dia terus mengejar si Al Capone. Mereka mau membunuh Al Capone. Kan geng Northside itu dipegang oleh si West namanya kan. Nah, si West ini yang sangat dendam kepada Al Capone. Jadi selama di Illinois, si Al Capone ini susah dicari nih sama geng Northside ini, sama si West itu kan. Sampai akhirnya geng Northside ini menemukan supirnya Al Capone. Supir Al Capone disiksa, kemudian dibunuh. Kemudian si Al Capone ini marah. Dia mau balas dendam kepada West, mau apa ya, berontak gitu. Karena kan dia selama ini dikejar-kejar terus, akhirnya dia mau menghajar si West. Pada tanggal 20 September tahun 1926, si Al Capone ini pernah dijebak oleh si West ini ya. Jadi dia dipancing untuk menuju suatu restoran. Pada saat Al Capone berada di restoran tersebut, tiba-tiba datang mobil membawa senapan otomatis. Ditembakin itu Al Capone. Cuman untungnya Al Capone selamat ya. Malah saat itu Al Capone mengajukan ini gencatan senjata kepada gengnya si West ini. Cuman saat itu negosiasi gagal. Si West menolak. Galak juga nih si West nih. Hingga 3 minggu setelah kejadian itu, si West tertembak. Si West dibunuh oleh Al Capone. Dia tertembak di markasnya sendiri di Northside. Itu adalah markas besarnya sendiri gitu ya. Langsung didatengin oleh anak buah si Al Capone, ditembakin, dia mati. Beres masalah soal geng Northside. Sejak kejadian itu, Al Capone ini semakin berhati-hati ya. Memang pasti banyak banget ya yang ngincar Al Capone ini, dari geng mana aja pasti banyak yang dendam karena persaingan bisnis gitu. Hingga Al Capone ini berencana pindah ke Chicago lagi. Jadi dia di Illinois ini bersembunyi, kemudian tiba-tiba muncul di stasiun kereta, ngeborong satu gerbong kereta gitu bersama anak buahnya. Udah nyewa satu gerbong, berangkat ke kota-kota mana aja gitu kan, gitu sistemnya dia pindah-pindah kota. Pada tahun 1928, si Al Capone ini menyewa sebuah tempat di Plum Island ya. Dia nyewa ke temennya yang pengusaha bir. Dia menyewa tempat itu seharga $40.000.
Jadi kehidupan Al Capone ini ya, pertama itu selalu pindah-pindah tempat nggak karu-karuan. Kedua, dia selalu merasa ketakutan terus karena diincar oleh musuh-musuhnya gitu. Sampai dia itu untuk segala properti yang dia punya itu tidak didaftarkan atas namanya sendiri. Baik dari rumah, baik dari mobil, bahkan sampai rekening bank pun dia tidak punya atas nama sendiri. Kalaupun dia mau transfer uang, dia selalu lewat Western Union, itu pun tidak dengan nama sendiri. Walaupun jumlah yang ditransfer itu sangat kecil, dia itu memalsukan semua nama-namanya. Jadi yang ada nama Al Capone itu hanyalah yang melekat pada dirinya sendiri, Al Capone. Yang lain nama orang semua. Kemudian sebagai upaya untuk membersihkan citranya ya di masyarakat, di kepolisian gitu, dia sering berdonasi, dia sering beramal, membantu kegiatan sosial. Di Chicago, Al Capone ini mendukung calon politik atau calon wali kota ya dari Partai Republik. Dia bernama William Hale Thompson. Jadi pemilihan ini dilakukan pada tahun 1927. Dia mendukung si William ini karena William itu mengisyaratkan dalam kampanyenya bahwa dia akan mendukung terbukanya kembali bar-bar ilegal. Jadi jelas ya kalau kebijaksanaan seperti itu ya orang-orang seperti Al Capone ini pasti senang banget ya dan mendukung gitu. Sampai Al Capone ini menurut rumor ya, dia memberikan dana kampanye itu kepada William ini sebesar $250.000. Al Capone ini dukungannya kepada si William ini nggak main-main ya. Selain dukungan dana, dia juga dukungan secara kekerasan gitu. Kan pemilihan ini dilakukan pada tanggal 10 April 1928 ya. Jadi itu ada salah satu tempat pemungutan yang merupakan basis dari saingan si William. Si Al Capone ini mengutus anak buahnya untuk mengamati tempat pemilihan tersebut. Jadi begitu dia mendatangi tempat pemilihan tersebut, begitu lewat langsung ditembakin itu. Gerombolan kerumunan orang itu tembakin. Sampai 15 orang meninggal. Dan katanya ya konon itu ada 4 orang polisi yang terlibat membantu Al Capone dalam aksi penembakan tersebut. Pada tahun 1929 ada salah satu peristiwa yang cukup terkenal ya. Peristiwa ini bernama Saint Valentine's Day Massacre. Jadi itu adalah peristiwa pembantaian Al Capone kepada bos saingannya yang bernama Moran. Jadi dia ini adalah bos Northside Gang tadi itu kan yang mengejar-ngejar si Al Capone terus. Untuk melancarkan aksi itu ya, jadi Al Capone ini menyewakan sebuah apartemen di seberang markas dari Moran. Jadi dia mengawasi pergerakan markas itu dari seberang jalan. Hingga pada tanggal 14 Februari tahun 1949, aksi ini dimulai ya. Jadi rencananya mereka ini menyamar, ada 4 orang menyamar sebagai polisi. Mereka mendatangi rumah si Moran ini, markasnya itu. Nah, kebetulan di situ hanya ada 7 orang waktu itu. Langsung mereka menjajarkan mereka itu di dinding, suruh berdiri di dinding. Nah, setelah mereka udah menghadap dinding semua 7, langsung diberondong sama pistol semua. Sampai semua mati. Hingga pasca kejadian itu ya, wartawan kan biasa kan langsung menyerbu tempat kejadian gitu sama polisi kan, di foto-foto. Cuman ternyata foto itu malah menjadi aib bagi Al Capone. Karena itu dianggap telah merusak reputasi Al Capone. Hingga beberapa hari kemudian setelah peristiwa penembakan itu, Al Capone dimintai untuk menjadi saksi di pengadilan atas peristiwa itu. Jadi pada saat itu Al Capone belum dicurigai sebagai pelaku ya, hanya dimintain saksi gitu sebagai saksi. Tapi pada saat itu Al Capone menolak karena dia alasan kurang enak badan, kurang sehat. Capone ini memang dikenal sebagai orang yang bertangan bersih gitu ya istilahnya. Jadi
Dia selama melakukan perbuatan kotor itu tidak pernah dilakukan oleh dia sendiri gitu. Jadi dia hanya memerintahkan anak buahnya, bunuh si ini, rampok si ini, bakar, hancurkan. Itu dia cuma nyuruh-nyuruh aja gitu. Tapi di luaran dia itu sebagai orang yang kelihatan apa ya, baik-baik saja gitu, sering donasi segala macem itu kan. Hingga pada suatu hari si Capone ini pernah mendapat kabar bahwa 3 anak buahnya ini telah melakukan persekutuan dengan anggota geng lawannya. Jadi secara diam-diam nih si Capone mengundang anak buah 3 ini yang pengkhianat ini untuk makan malam bersama. Hey guys, ayo kita makan malam. Setelah itu mereka makan malam, pada saat itu langsung itu 3-tiganya sama tongkat baseball dihajarin sama Al Capone. Jadi mereka kan langsung disergap, dipegangin semua kan, dihajar. Buak sama Al Capone. Buak. Jadi kalau dari sini sebenarnya Al Capone ini tega juga orangnya ya, nggak hanya nyuruh tapi dianya sendiri juga sebenarnya raja tega gitu. Diajar semua sampai setengah mati gitu, sampai terakhirnya anak buahnya suruh nembakin itu 3 orang. Mereka semua mati. Pada tanggal 27 Maret tahun 1929, itulah pertama kali Al Capone ditangkap ya. Jadi dia ditangkap setelah menjadi saksi dalam sebuah pengadilan di Chicago. Begitu keluar dari pengadilan, dia langsung ditangkap oleh FBI. Dia ditangkap dengan alasan karena menghindar terus menjadi saksi di pengadilan selama ini. Jadi dia nolak untuk jadi saksi beberapa kali itu kan, itu dipermasalahkan oleh FBI karena dia dianggap berbohong. Tapi penahanan itu tidak lama ya, karena termasuk kejahatan ringan gitu aja kan, menghindar dari kewajiban warga negara seperti itu. Pada tanggal 16 Mei tahun 1929 Al Capone kembali ditangkap. Dia ditangkap karena tuduhan menyelundupkan senjata secara ilegal. Kemudian disidangkan dan dinyatakan bersalah. Kemudian Al Capone pun dijebloskan penjara yang berada di Philadelphia. 1 bulan setelah Al Capone ini dibebaskan dari penjara ya, tepatnya pada bulan April tahun 1930. Sejak itu dia terus ketangkap sidang gitu terus. Tapi hampir tiap sidang itu dan tiap hukuman itu dapat dia netralkan dengan membayar uang jaminan. Jadi itu banyak banget kasusnya. Dia tuh sidang berapa kali dan diputuskan bersalah berapa kali, itu banyak. Tapi dia selalu membayar dengan uang jaminan. Sampai suatu ketika FBI membentuk suatu tim ya yang bernama The Untouchables, itu dipimpin oleh Eliot Ness, seorang perwira FBI. Jadi mereka ini berhasil memporak-porandakan skandal-skandal keuangan dan skandal pajak yang dilakukan oleh Al Capone selama ini. Sampai terkumpul sebanyak 5.000 kasus. Hingga berdasarkan bukti dari tim Eliot Ness ini, Al Capone dibawa ke pengadilan dengan tuduhan 5.000 kasus tadi. Hingga akhirnya karena terlalu banyak tuduhan ya, akhirnya Al Capone ini menyerah. Dia mengakui telah menghindari pajak. Tepatnya pada tanggal 16 Juni tahun 1931. Hingga akhirnya si Al Capone dipenjara. Al Capone dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Ditambah dengan denda ya, jadi pajak yang telah digelapkan ini sebanyak $250.000 ya, sekitar itu, beserta dengan bunga-bunganya, ditambah lagi dengan biaya pengadilan sebesar $7.000 dan denda sebesar $50.000. Al Capone pun kemudian dikirim di penjara di Atlanta ya pada bulan Mei tahun 1932, tepatnya pada saat dia berumur 33 tahun. Setibanya di penjara Atlanta, itu Al Capone didiagnosa ya, dia menderita penyakit lamanya itu kambuh lagi, penyakit sifilis dan gonorrhea tadi itu kan. Dan di penjara itu pula
si Al Capone ini termasuk orang yang rajin sebenarnya. Misalnya pekerjaan karya-karya di penjara itu dia rajin sampai ngejahitin sepatu-sepatu sol gitu kan di penjara selama 8 jam sehari. Dia itu selama di penjara juga rupanya dia ini seorang pribadi yang lemah gitu. Apalagi kalau soal intimidasi ya dari narapidana lain gitu. Jadi dia ditakut-takuti, diancam di dalam penjara itu. Sampai sempat terlihat stres juga gitu. Jadi kan ada rekan selnya ini yang bernama Rudensky ya. Jadi Rudensky ini menceritakan bahwa si Al Capone ini sepertinya bisa-bisa terganggu mentalnya itu gara-gara dia digangguin terus oleh narapidana lain. Hingga si Rudensky ini bertindak sebagai pelindung Al Capone selama di penjara. Hingga kemudian karena terus dilindungi oleh si Rudensky ini ya, sehingga kan para narapidana lain segan gitu kan. Hingga akhirnya memunculkan dugaan bahwa selama di penjara Al Capone ini mendapatkan perlakuan khusus karena selalu dilindungi, ada yang melindungi. Jadi orang luar itu menganggap bahwa Al Capone itu telah dilindungi oleh kepolisian sipir yang ada di penjara seperti itu. Hingga akhirnya karena perlindungan itu ya, Al Capone dipindahkan ke penjara Alcatraz. Al Capone dipindahkan ke penjara Alcatraz pada tahun 1934. Jadi di dalam penjara itu dia kembali mendapatkan perlakuan dari narapidana lain itu dengan tidak enak ya. Tapi sebenarnya Al Capone itu di penjara Alcatraz itu dia lebih suka gitu. Bahkan sempat mengikuti, dia jadi anggota musik gitu kan, anggota band, suka menghibur narapidana lain di penjara Alcatraz. Hingga pada tahun 1936 terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh narapidana lain terhadap Al Capone. Narapidana itu bernama Lucas ya. Hingga setelah peristiwa penusukan itu, Al Capone mengalami banyak penurunan ya, baik penurunan secara fisik maupun penurunan secara mental. Hingga beberapa tahun itu kebanyakan masa tahanan di Alcatraz ini dihabiskan di rumah sakit yang berada di Alcatraz. Al Capone menjalani terus masa hukumannya di Alcatraz ini sampai tanggal 6 Januari 1939. Jadi dia menjalani hukuman di Alcatraz ini secara tertatih-tatih ya. Setelah 6 Januari tahun 39 itu dia kembali dipindahkan ke penjara yang berada di California untuk menjalani hukuman selanjutnya yaitu penghinaan terhadap pengadilan. Hingga kemudian pada tanggal 16 November tahun 1939 ya, Al Capone ini berhasil dibebaskan secara murni. Dia dibebaskan oleh istrinya yang mengajukan banding agar Al Capone dibebaskan berdasarkan kesehatannya, kesehatan fisik maupun mental yang sudah tidak sanggup untuk menjalani kehidupan di penjara. Al Capone bebas. Kemudian setelah kebebasan dari penjara ya, Al Capone ini langsung dirujuk ke rumah sakit. Di beberapa rumah sakit itu dia ditolak karena rumah sakit itu takut nama Al Capone itu merusak reputasi rumah sakit mereka. Beruntung ada satu rumah sakit yang mau menerima, bernama Union Memorial Hospital. Jadi mereka mau merawat si Al Capone ini hingga Al Capone berterima kasih ya. Dengan cara si Al Capone ini memberi rumah sakit itu sumbangan 2 pohon ceri Jepang gitu. Hingga kemudian kegiatan Al Capone ini yang sudah sakit-sakitan ya gitu ya, keluar masuk rumah sakit terus gitu. Sampai pada tahun 1942 akhirnya Al Capone ini pindah ke Palm Island, Florida. Dia pun akhirnya menetap di sana. Nah, pada tahun yang sama, tahun 1942, pada saat itu ada namanya obat penisilin ya. Itu baru ditemukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Penisilin itu adalah merupakan obat semacam antibiotik gitu ya. Jadi si Al Capone ini merupakan salah satu pasien yang merasakan obat yang pertama kali diluncurkan itu. Cuman kayaknya sudah terlambat ya karena kesehatan Al Capone ini sudah merambat sampai ke otaknya. Jadi otaknya itu udah mengalami gangguan gitu. Hingga pada tahun 1946
tim dokter memeriksa Al Capone dan menyimpulkan bahwa Al Capone ini sudah parah otaknya ya, hingga dia disamakan dengan mental anak yang berumur 12 tahun. Kemudian pada bulan Januari tahun 1947 Al Capone ini terserang stroke. Jadi dia pada saat stroke itu sempat sadar. Setelah beberapa hari sadar, langsung diserang penyakit selanjutnya. Dia terkena serangan jantung. Serangan jantung inilah akhirnya yang mengakhiri sepak terjang dari Al Capone. Dia meninggal di Palm Island, Florida dengan dikelilingi keluarganya. Al Capone, sang mafia legenda dari Amerika Serikat ini meninggal pada tanggal 25 Januari tahun 1947. Jadi upacara pemakaman Al Capone ini hanya dilakukan secara keluarga aja ya, jadi nggak ada orang umum yang datang gitu. Ya meskipun terbuka juga buat umum, siapa sih yang mau datang gitu ya? Orang musuh semua isinya. Jadi pertama dia dimakamkan itu di Chicago, kemudian dia dipindahkan ke Illinois pada tahun 1950. Begitulah sepak terjang dunia mafia dan sepak terjang sang Don Al Capone ini ya. Begitu rumit, begitu rucit hidupnya gitu ya. Sebenarnya detail kejahatannya itu banyak banget loh kalau mau saya jabarkan satu persatu gitu ya. Kalau nggak karena masalah durasi dan masalah apa ya, saya sendiri bingung sebenarnya karena terlalu banyak gitu, sehingga beberapa bagian ada yang saya persingkat gitu. Ya demikian dulu untuk kisah tentang Al Capone ini ya. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.